Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mau sharing ya tentang penggunaan bahasa Indonesia. Jangan sampai kejadian atau peristiwa di Malaysia itu dialami oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Terutama penggunaan bahasa Indonesia ini. Oke teman-teman, sebelum saya sharing lebih lanjut, saya mau minta maaf kepada teman-teman semua ya. Kemarin saya buat video itu, ada salah satu video saya yang ternyata banyak sekali view-nya. Banyak juga yang di reaction sama YouTuber-YouTuber Malaysia. Dan ada pula netizen yang memberikan masukan kepada saya. Mungkin video saya dianggap belum terlalu sempurna atau belum terlalu bagus ya. Saya mohon maaf pada teman-teman semua. Apabila teman-teman melihat video saya ini banyak kekurangannya ya. Seperti contohnya, di belakang saya ini masih ada bayangan, penerangannya tuh kurang begitu sempurna, kurang begitu bagus seperti YouTuber-YouTuber lain yang tampilannya lebih bagus ya. Karena terus terang saja teman-teman, saya masih menggunakan peralatan seadanya karena saya belum mampu untuk membelikan alat-alat yang lebih bagus, sehingga ya saat ini saya gunakan ya seadanya. Jadi dengan segala kekurangan ini saya mohon maaf. Kemarin ada netizen juga yang memberikan masukan tentang penyebutan kata Malaysia ya, Malaysia. Saya menyebutnya Malaysia ya. Jadi penggunaan yang seharusnya itu ya, yang benar itu adalah Malaysia. Jadi saya rasa agak kesulitan ya mengucapkan kata Malaysia. Jadi ya saya rasa saya tetap menggunakan ya seperti yang sebelum-sebelumnya ya, Malaysia. Karena itu lebih mudah saya ucapkan ya teman-teman, mohon dimaklumi. Oke teman-teman, kita mau sharing sedikit ya. Ini tentang kejadian yang dialami oleh saudara-saudari kita di Malaysia ya. Kemarin sudah dikatakan langsung oleh seorang profesor dari Malaysia bernama, saya lupa, tunggu saya lihat di catatannya nih. Profesor Dr. Teo Kok Seong ya. Ini profesor dari Malaysia. Profesor ini dia mengungkapkan kekhawatirannya. Dia mengungkapkan keprihatinannya melihat situasi di Malaysia. Dia menilai Malaysia itu belum siap untuk mengglobalkan atau belum siap untuk bagaimana bahasa Melayu ini harus ditransfer atau digunakan oleh masyarakat internasional. Karena menurut si profesor ini di dalam negeri sendiri harus berbenah. Menurut profesor, anak bangsa di Malaysia itu mereka kurang begitu antusias, kurang begitu memiliki kebanggaan menggunakan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu juga sudah dicampurkan dengan bahasa asing. Lalu kemudian masih ada etnis atau sekelompok masyarakat tertentu yang mereka tidak menggunakan bahasa Melayu padahal tinggal di Malaysia. Mereka menggunakan bahasa asing. Juga ada anak-anak muda di Malaysia yang sudah jarang menggunakan bahasa Melayu. Jadi respect, rasa hormat, rasa bangga terhadap bahasa Melayu itu menurut sang profesor ini di Malaysia itu terjadi penurunan ya. Terjadi semacam ada permasalahan dengan bahasa Melayu. Nah teman-teman, berkaca dari peristiwa yang dialami di Malaysia menurut profesor ini, ya, itu seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita juga. Ini harus menjadi cermin, menjadi kaca bagi bangsa kita juga. Jangan sampai kejadian peristiwa yang terjadi di Malaysia itu dialami juga oleh bangsa kita sendiri. Karena ya terus terang saja ya teman-teman, kalau kita melihat generasi muda kita ya, generasi milenial, mereka itu lebih pede, lebih bangga, lebih merasa keren, merasa cool kalau menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Sebenarnya sih tidak dilarang ya. Tidak ada masalah kalau kita mau menggunakan bahasa asing. Asalkan ya ada catatannya ya. Boleh menggunakan bahasa asing, tapi harus disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan kebutuhannya, dengan situasinya. Jangan jadikan bahasa asing ini seperti bahasa pokok begitu, seperti bahasa yang utama. Sehingga kita mengabaikan atau menggeserkan bahasa Indonesia. Ditambah lagi dengan arus globalisasi ya teman-teman. Karena kita tahu di Indonesia banyak sekali tempat-tempat wisata, destinasi wisata. Di Bali,
Kemudian di NTT juga sudah ada Labuan Bajo yang sudah direnovasi dan dibagusin ya oleh pemerintah kita. Lalu kemudian di Papua ada Raja Ampat, dan di berbagai pelosok-pelosok tanah air sudah banyak sekali destinasi wisata, sehingga memancing para wisatawan mancanegara ya untuk datang ke Indonesia. Ya, di satu sisi kita bersyukur karena dengan kedatangan wisatawan ini tentunya mendongkrak perekonomian. Tetapi di satu sisi yang harus kita waspadai adalah jangan sampai dengan adanya arus globalisasi seperti itu membuat bahasa kita ya, bahasa Indonesia, pelan-pelan lama-lama dia tergerus, punah, akhirnya hilang. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus mencintai bahasa Indonesia. Kenapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia? Karena begini ya teman-teman, ini menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS ya. Pulau yang ada di Indonesia ini ada 17.000 pulau. Sekali lagi ada 17.000 pulau. Kemudian ada 1.300 suku yang ada di Indonesia. Ada hampir 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kita juga memiliki keragaman budaya, agama yang berbeda-beda. Tetapi apa yang bisa mempersatukan kita? Dari Sabang sampai Merauke, apa yang bisa mempersatukan kita semua? Jawabannya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bahasa persatuan. Menyatukan perbedaan dari Sabang sampai Merauke, kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Itu hebatnya bahasa Indonesia. Ini jati diri bangsa kita. Ini kebanggaan kita. Bahasa Indonesia itu tidak lahir begitu saja teman-teman ya. Bahasa Indonesia ini dilahirkan dari perjuangan nenek moyang kita dahulu, anak-anak muda dahulu, diresmikan dengan Sumpah Pemuda ya. Tanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berdiri di atas perjuangan darah dari para pemuda ini. Selama ratusan tahun kita dijajah, harkat martabat kita diinjak-injak, dihina, dibantai, dibunuh dengan darah dan air mata. Pada tahun 1928, para pemuda-pemudi saat itu mengikrarkan Sumpah Pemuda, dan akhirnya lahirlah bahasa Indonesia. Hingga saat ini kita gunakan. Itu yang harus kita bangga ya. Bahasa Indonesia ini bahasa persatuan. Jadi bahasa Indonesia ini bukan bahasa Melayu ya teman-teman. Saya luruskan lagi nih. Nah ini untuk teman-teman di luar Indonesia yang kalian menganggap bahwa bahasa yang dipakai oleh orang Indonesia itu bahasa Melayu. Bukan ya teman-teman, bukan. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu. Tetapi bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu, atau sejarahnya itu berasal dari bahasa Melayu. Tetapi bentukan bahasa Indonesia ini bukan hanya dari bahasa Melayu, melainkan ada begitu banyak sekali ragam bahasa yang membentuk bahasa Indonesia. Dari bahasa Jepang, bahasa Belanda, kemudian bahasa Portugis, bahasa Inggris, dicampur lagi dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusantara ini ya. Semuanya itu memperkaya kosakata dan jadikan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada dua orang kita hadirkan, misalnya dari oknum A dia menggunakan bahasa Melayu, oknum B dia menggunakan bahasa Indonesia, itu terdengar dan kita lihat jauh sekali perbedaannya. Jadi bahasa Indonesia dia memiliki karakter dan identitasnya tersendiri. Jadi bagaimana ya teman-teman, kalau mau dipaksakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, itu saya rasa seluruh masyarakat Indonesia dia akan menolak dan menjawab tidak ya. Itu memang dari hati kita ya, dari yang kita rasakan. Bahasa Indonesia itu dia berbeda dengan bahasa Melayu ya, berbeda sekali. Jadi jangan disamakan bahasa Indonesia ini dengan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu bagi kita di Indonesia, bahasa Melayu itu sudah dianggap sebagai bahasa daerah. Itu bahasa daerah dari Riau, sama seperti bahasa daerah dari Jawa, dari Sunda, dari NTT, dari Papua sana. Itu sudah sama levelnya. Dan di atas semua itu, kita menghargai, kita menghormati, kita membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari Sabang sampai Merauke. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara kita
melestarikan bahasa Indonesia ini agar tetap dilestarikan, dan mungkin bahasa Indonesia ini bisa dijadikan sebagai bahasa yang mendunia. Caranya ya kita dalam negeri sendiri kita harus memperkuat ya. Keunggulan bahasa Indonesia sekarang ini sudah punya keunggulan yang sangat bagus sekali, karena jumlah penutur bahasa Indonesia itu luar biasa banyak ya. Bahasa Indonesia sudah tersebar di berbagai negara, sudah diajarkan di kampus-kampus ternama. Bahkan bahasa Indonesia memiliki lembaganya tersendiri, memiliki guru-guru yang disalurkan ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada masyarakat atau orang asing. Dan kita sebagai anak dalam negeri sendiri, kita harus melestarikan bahasa Indonesia ini. Caranya adalah dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jangan kita lebih bangga menggunakan bahasa asing ya teman-teman. Boleh kita menggunakan bahasa asing sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kondisinya. Ya kalau ketemu orang asing yang dia tidak mengerti bahasa Indonesia, bolehlah kita menggunakan bahasa asing. Tetapi jangan sampai kita bertemu sesama orang Indonesia yang dia mengerti bahasa Indonesia, malah kita berkomunikasi atau berinteraksi menggunakan bahasa asing. Malah lebih bagusnya lagi, ada orang asing yang belum mengerti bahasa Indonesia, kita komunikasi dengan dia bahasa Indonesia. Sehingga dengan pelan-pelan nantinya, dia dengan sendirinya akan mau mempelajari bahasa Indonesia. Harus banyak membaca buku ya teman-teman, baca artikel ya, baik di internet atau di mana itu. Kenapa kita harus banyak membaca ya? Karena itu dengan sendirinya memperbanyak kosakata ya. Lalu kemudian hindari penggunaan atau istilah-istilah asing yang seharusnya itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya contoh ya teman-teman saat ini ya. Karena kita nyaman dengan bahasa asing, sehingga kita keseringan menyebut kopi ya, kopi. Padahal bahasa Indonesia itu masih bisa ya. Misalnya kita sebut salin ya, tolong disalin, tolong dikopi ya. Sebenarnya masih bisa kita gunakan bahasa Indonesia. Itu salah satu contoh kecilnya ya teman-teman. Kalau kita tidak jaga dengan baik bahasa Indonesia ini, tidak kita lestarikan ya, kita lebih nyaman dengan bahasa asing ya, lama-lama hal-hal kecil seperti itu lama-lama juga semua kosakata bahasa Indonesia hilang, diganti dengan kosakata bahasa asing. Sehingga jangan heran kalau nanti kita juga sama seperti Malaysia, di mana bahasa Melayu sudah dicampur-campur dengan bahasa asing. Nanti bahasa Indonesia sudah dicampur-campur dengan bahasa asing. Karena kita sendiri tidak bisa menjaga. Lalu apa yang terjadi jika bahasa Indonesia ini sampai punah atau sampai hilang? Ya jangan lagi berharap adanya persatuan dari Sabang sampai Merauke. Karena alat yang mengikat kita, yang menyatu padukan kita itu sudah tidak ada lagi. Ya selama ini kita bersatu, faktor yang sangat mempengaruhi itu karena adanya penggunaan bahasa Indonesia ini. Itu jati diri bangsa kita. Kalau ini sampai hilang ya, bahasa Indonesia ini sampai hilang dan sudah tidak digunakan lagi, bagaimana kalau kita mau menyatakan persatuan? Ya, kalau alat yang mengikat kita itu sudah tidak ada lagi. Makanya ini harus kita lestarikan, kita jaga bahasa Indonesia ini. Jangan sampai punah atau jangan sampai digerus oleh bahasa asing akibat arus globalisasi yang masuk ke Indonesia. Kemudian ditambah lagi generasi kita suka nonton film Korea, film-film luar negeri, yang akhirnya dengan sedikit demi sedikit mereka nyaman kosakata bahasa asing. Lalu berikutnya teman-teman, kita harus berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya, yang benar dan tepat ya teman-teman. Ya kalau misalnya dalam pergaulan sehari-hari dengan teman-teman, itu kan kita keseringan menggunakan bahasa yang santai ya, yang rileks. Kalau kita menggunakan bahasa yang baku dan formal, tentunya teman kita ini bisa merasa aneh. Dikiranya kita lagi berpidato begitu. Misalnya kita ada 3-4 orang, kita berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal ini. Karena itu juga bermanfaat buat kita ya teman-teman. Misalnya nanti kita ada pekerjaan yang itu menuntut keprofesionalan kita ya. Terus kita bekerja di instansi-instansi resmi, kemudian kita berada di suatu tempat atau lingkungan yang resmi formal, yaitu kita dengan sendirinya terlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang formal. Tadi saya sendiri juga teman-teman, saya berlatih lewat channel YouTube ini, saya berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik ya. Walaupun mungkin masih terdengar tidak sempurna ya, mohon dimaklumi. Oke teman-teman, demikian curhatan atau ulasan saya. Ya semoga saja ada sedikit saja
bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.